Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sidang salat zuhur Masjid Baitul Adli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-20 bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Alhamdulillah, karena nikmat dan aneka anugerah yang Allah berikan kepada kita, terus Allah turunkan, semoga mampu kita sikapi dengan rasa dan sikap syukur kepadanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu momen di bulan ini yang kendati pun secara hukum itu tidak ada kesunahan, namanya maulud atau maulid, ya lahir, kelahiran. Apa hukumnya? Ya namanya lahir tidak ada hukumnya, tapi bukan berarti adalah sesuatu yang bid'ah. Hari ini kita berada dalam kurun waktu berapa tahun usia Nabi ini, Pak? Sampai hari ini. Nah, kita coba hitung ya. Hijriahnya sekarang tahun berapa kita? 1440. Nah, Nabi diangkat jadi Rasul berapa tahun usianya? 40 tahun. Tambahkan itu. Jadi 1486. Lalu dakwah di Mekah sebelum hijrah, karena tahun hijriah kan dimulai hijrah perhitungannya. Berapa tahun dakwah di Mekah? 13 tahun. Jadi total sampai hari ini atau sampai bulan ini usia Nabi adalah 1499 tahun. Ini mustahil kalau makhluk yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mulia. Pasti akan sirna ajarannya, pasti akan hilang ajarannya. Tetapi justru kian hari insya Allah kita semakin mencintainya, semakin merindukannya. Berarti memang ini Nabi Muhammad sungguh luar biasa dahsyatnya. Maka mohon maaf, hanya yang kurang meluruskan pikiran dan hatinya ketika dia menjauhkan diri dari rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ayat, mudah-mudahan cukup waktunya, yang kita hafal ayat ini. Setidaknya setiap Jumat kita dengar kumandang ayat ini. Ketika muadzin menghantarkan khatib naik mimbar, ayat ini dibaca oleh muadzin. Dan di khutbah kedua rata-rata khatib pun juga membaca ayat ini. Itu termaktub Allah simpan di dalam satu surah yang bernama Al-Ahzab, dan di urutan atau ayat ke-56. Insya Allah kita hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat ini yang begitu familiar dengan kita. Nah, kita perlu renungkan, apakah substansinya memang familiar dengan akal pikiran kita dan hati kita. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini setidaknya mampu menggembleng kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ayat ini memiliki keunikan yang sungguh luar biasa. Mana buktinya? Kita diperintahkan sholat oleh siapa? Sholat, Pak. Kita diberikan sholat, urusan sholat zuhur. Siapa yang mewajibkan kita, yang memerintahkan kita untuk sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak Allah memberi contoh terlebih dahulu sebelum kita sholat? Ada nggak? Tidak ada. Ada juga Nabi kita
ada, sampai ada hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah, kata Nabi, kalian semua, kita semua sebagaimana aku salat. Jadi Allah memerintahkan salat, tetapi Allah tidak memberikan example, contoh, kecuali Nabi Muhammad SAW. Puasa juga, ada nggak contoh puasanya seperti apa Allah mencontohkan? Tidak ada. Tapi khusus ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada kekasihnya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah sungguh maha luar biasa. Sebelum memerintahkan itu, Allah giving example terlebih dahulu, memberikan contoh terlebih dahulu. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah beserta seluruh para malaikatnya bersolawat. Baru Allah menyeru kita, memerintahkan kita untuk bersolawat. Jadi ayat ini sungguh memiliki keunikan yang luar biasa. Maka jangan heran siapa yang mencintai Nabi, siapa yang terus melantunkan sholawat, itu sebuah jalan yang sangat lebar dan baik bagi kita untuk mengejar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, tadi kita sholat zuhur ada tasyahud akhir kan? Ada bacaan sholawatnya kan? Ada. Bahkan kedua Nabi kita kan, ke Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Saya mau tanya, hukum baca sholawat di tasyahud akhir, apakah wajib atau sunnah hukumnya? Pak, wajib apa sunnah? Wajib hukumnya. Salah satu rukun daripada sholat adalah membaca sholawat di tasyahud akhir. Ketika lupa atau tidak terbaca sholawat pada saat tasyahud akhir, sah apa tidak sholatnya? Sah apa tidak, Pak? Tidak sah. Yang namanya rukun adalah rangkaian-rangkaian yang wajib dilalui pada saat berproses. Jadi satu saja, ada satu rangkaian yang tidak dilalui, bukan bisa diganti dengan sujud sahwi, tetapi harus diulang sholatnya. Begitu uniknya sholawat. Ketika kita sholat, bacaan sholawat berhukumkan wajib. Tetapi ketika di luar sholat, hukumnya sunnah. Khatib di atas mimbar, salah satu rukun dari 5 rukun khutbah, itu salah satunya membaca sholawat. Nah, namanya rukun. Kalau khatib lupa membaca sholawat, wajib mengulang sholat Jumatnya, wajib mengulang khutbahnya, karena rukun daripada khutbah. Begitu Allah menempatkan kemuliaan kekasihnya. Maka mohon maaf, hanya yang tidak sehat alam pikirnya yang tidak mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu dari sisi hukum. Dari sisi hukum itu luar biasa keunikan. Yang ketiga, pertanyaan kita, apakah Allah sekedarnya bersolawat dan beserta para malaikatnya? Tidak. Cek tadi ayat 56 Al-Ahzab ini, Allah awali dengan ungkapan inna. Inna itu kalau kita ngaji nanti itu ada disebut dengan salah satu huruf taukid, huruf penguatan, penyertaan kekuatan. Ada lafaz sesungguhnya. Nah, kita pikir ketika kita melakukan argumen atau membuat statement, lalu kita awali dengan ungkapan sesungguhnya, kira-kira ungkapan ini apakah ungkapan biasa atau ungkapan di atas rata-rata? Dalam bahasa hukum saja sudah pasti itu ungkapan di atas rata-rata. Jadi Allah tidak pernah bermain-main. Allah tidak pernah sekedarnya bersolawat, tapi Allah mendeklar dengan dirinya sendiri bahwa Allah sungguh bersolawat. Maka harusnya kita punya perasaan dan sifat malu kepada Allah. Allah saja tidak pernah main-main bersolawat kepada Nabi. Allah sungguh-sungguh bersolawat kepada Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu sisi kita meminta syafaat Rasulullah, lalu kita setengah hati bermain-main bersolawat, hanya lidah yang melakukan solawat, sungguh kita tidak memiliki perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah solawatnya Allah sama dengan solawatnya para malaikat? Sama nggak Pak? Mustahil. Sang Khalik, dia Allah sebagai Maha Pencipta segala sesuatu, segala perbuatannya, segala sifatnya, tidak mungkin ada yang menyamai. Maka salawatnya Allah pun juga tidak mungkin sama dengan salawatnya malaikat, tidak mungkin sama dengan salawatnya kita sebagai orang yang beriman. Maka ditelisik oleh para ahli tafsir, salawat Allah itu seperti apa dan apa maknanya. Kata para ahli tafsir sepakat seluruhnya tanpa kecuali bahwa Allah bersolawat artinya Allah mencurahkan rahmatnya dan aneka anugerahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi. Allah mencurahkan rahmat dan aneka anugerahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul lagi pertanyaan, apakah Allah dibatasi oleh ruang dan waktu? Dibatasi bagaimana? Mana mungkin Allah pencipta ruang, Allah pencipta waktu, mana mungkin pencipta dibatasi oleh hasil ciptaannya? Maka lihat konteks ayatnya, yusalluna, membuat kalimat dengan kalimat present continuous tense, artinya Allah tidak pernah berhenti bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti berarti Allah terus melimpahkan rahmatnya dan aneka anugerahnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira Pak, sosok manusia yang satu detik saja tidak lepas dari rahmat Allah, kira-kira ini manusia biasa apa manusia luar biasa? Luar biasa. Jadi tidak ada satu detik bahkan seperjuta detik pun yang lepas Rasulullah mendapat rahmat dari Allah, karena Allah menggunakan diksi yusalluna berbentuk present continuous tense. Ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa malu kita harus hadir. Yang kedua, Allah saja tanpa henti bersolawat, masa iya kita cuma sesekali? Satu sisi kita menyatakan cinta, satu sisi kita berharap mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus jujur saja pada diri kita. Yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa lagi yang bersolawat setelah Allah? Wa malaikatahu. Malaika bentuknya plural, jamak. Berapa jumlah malaikat? Hanya 10 yang wajib kita ketahui. Apakah jumlahnya hanya 10? Tidak. Kita tidak pernah tahu berapa jumlah malaikat. Adakah malaikat yang tidak bersolawat? Tidak. Ayat ini tidak membentuk pengecualian, tidak mengucapkan pengecualian. Artinya seluruh malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul lagi pertanyaan, apakah sama tadi solawatnya dengan solawat Allah? Mustahil. Sang Khalik tidak akan sama solawatnya dengan makhluk. Sesuci apapun malaikat, dia tetap makhluk Allah. Sehebat apapun malaikat, perbuatannya, sifatnya tidak akan pernah sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul kajian dari para ahli tafsir. Lalu apa maksud sholawat dan apa definisi sholawat para malaikat? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada cukup waktu sedikit Pak Ustaz. Para ahli tafsir mencoba menggali definisi sholawatnya para malaikat ini. Sepakat tanpa kecuali, yaitu adalah bentuk doa seluruh malaikat kepada Allah. Jadi ketika malaikat itu bersholawat, substansinya adalah, ya Allah, pertinggi derajat Nabi Muhammad SAW dan ampuni
selanjutnya, memang akan jadi hina Nabi ketika seluruh malaikat misalnya tidak ada yang berselawat. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Muhammad jadi hina. Kenapa? Jawabannya tadi, Allah terus-terusan berselawat. Allah terus-terusan mencurahkan rahmatnya. Mana mungkin orang yang dapat curahan rahmat terhina dan hina? Lalu apa maksud malaikat ini berselawat dalam bentuk doa itu? Nah, inilah rasa malu kita yang ketiga harus muncul. Malaikat itu berselawat adalah bentuk ta'zimnya malaikat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh malaikat tidak ada yang memberikan respek, rasa hormat, rasa agung luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat seluruhnya kagum, ada makhluk yang sebegini indah akhlaknya, sebegini luar biasa khuluqnya, sehingga dia berdoa, sehingga ini menguatkan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, karena kita waktu sangat terbatas, Allah bersolawat arti mencurahkan rahmat dan aneka anugerahnya kapan, setiap saat, tanpa dimutasi jumlahnya, ruang waktunya. Malaikat bersolawat terus berdoa agar Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad, mengampuni dosanya. Mengampuni dosa bagaimana? Malaikat itu kan alat kontrol. Nabi Muhammad itu maksum, tidak melakukan dosa, terhindar dari perbuatan dosa. Sudah ada reminder, ketika akan belok sedikit saja sudah diingatkan. Emang kita terkadang na'udzubillah, terkadang diniatkan berbuat dosa. Nabi Muhammad, lalu apa maksud tadi? Malaikat mohon ampun untuk Nabi. Lagi-lagi ini bentuk penghormatan. Ada manusia mulia begini, malu saya kalau tidak hormat, malu saya kalau tidak melakukan respek terhadapnya. Bayangkan, malaikat makhluk langit seluruhnya berselawat, respek. Masa iya kita makhluk bumi? Maka Allah mengancamkan, siapa yang main-main menghinakan Nabi, jangan, gak usah makhluk yang akan dibayarnya. Biarkan Allah yang akan membuat perhitungan, akan melaknat orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kita setelah itu diperintah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini indah, Allah Maha Bijaksana. Kenapa ayat ini tidak berdiksikan ya ayyuhal mu'minun, tetapi alladzina amanu? Apa beda? Nah, saya buat analogi sederhana. Mukminun itu adalah penyanyi umpamanya, tapi alladzina amanu yang bernyanyi. Setiap penyanyi pasti bisa bernyanyi, bahkan pasti profesor. Nah, tapi setiap yang bernyanyi apakah penyanyi? Nah, jadi setiap alladzina amanu belum mukmin, tapi setiap mukmin pasti alladzina amanu. Allah Maha Bijaksana. Yang dihimbau, yang diperintah untuk bersolawat bukan yang mantap imannya, walaupun hanya sebiji zarah ada iman di dalam dadanya, dia wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu solawat kita apa nih? Makhluk yang hina-hina, yang mungkin 3/4 bahkan lebih hidupnya banyak dengan hal-hal yang makruh, dengan hal-hal maksiat. Lalu apa maksud dan keinginan kita bersolawat ini apa? Makhluk yang indah, makhluk yang mulia, sementara kita penuh dengan lumuran dosa. Apa maksud sholawat kita? Kita membaca sallallahu ala Muhammad. Para ahli tafsir mencoba lagi-lagi menggali bahwa sholawatnya orang-orang yang beriman adalah bermohon kepada Allah agar Allah meninggikan derajat Nabi Muhammad. Tadi malaikat berdoa agar ditinggikan derajat Nabi Muhammad. Ini kita orang yang beriman berdoa agar Allah meninggikan lagi derajatnya Nabi Muhammad, diampuni lagi dosanya. Saya mau tanya, kira-kira doa kita didengar apa tidak sama Allah? Didengar. Lalu disampaikan tidak kepada kekasihnya? Pasti disampaikan. Makhluk mulia, manusia kekasih Allah, pilihan Allah, mendengar ucapan yang indah, apakah diam atau berbalik berdoa kepada Allah?
pasti berbalik berdoa. Itulah makna hadis Nabi, man shalla alayya wahidatan, kata Nabi sallallahu alaihi asyru shalawat. Siapa, kata Nabi, yang berselawat kepadaku satu kali saja, Allah akan bayar, akan berselawat kepada yang bersangkutan 10 kali lipat. Selawatnya Allah tadi apa? Curahan rahmat. Satu kali kita berdoa untuk Nabi Muhammad, Allah curahkan rahmat 10 kali lipat kepada kita. Pertanyaan paling terakhir, ada gak kenikmatan yang lebih nikmat selain rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada gak, Pak? Punya duit 5 triliun tapi tidak ada rahmat Allah, kira-kira nikmat apa laknat itu? Laknat. Kan lebih baik punya uang 10 triliun tapi dilingkup oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat adalah kenikmatan tertinggi. Maka semakin cinta kita kepada Nabi, semakin berselawat kepada Nabi, bukan sedang merayakan kelahiran Nabi, tapi cinta kita kepadanya, maka itulah semakin dekat rahmat Allah kepada kita semua. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya saya kerja sangat pendek. Kita mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa kupas lebih jalan. Maka marilah kita jujur, marilah kita tulus bahwa memang kita yang butuh rahmat Allah. Salah satu medianya adalah perbanyak sholawat, teladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti dari kesempatan ada momen kita kupas sedikit bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal 'afwu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi